Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar yang kita pelajari hari ini akan mudah kita fahami. Ya, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan materi menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini ada berbagai macam penjumlahan bentuk pecahan. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang pertama. Hitunglah. Nah, di sini adalah penjumlahan pecahan, yaitu pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kalau penyebut sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Nah, sekarang kita tulis kali aja ya, penyebutnya 7, pembilangnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 3 adalah 5/7. Inilah hasilnya. Oke, untuk nomor 1 tidak ada masalah. Kemudian nomor 2, kita lihat. Di sini adalah penjumlahan dari 3/4 ditambah 2/5. Itu adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, akan tetapi di sini penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut. Nah, 4 dengan 5 itu KPK-nya adalah 20. Ya, kita tuliskan di sini 20. Kemudian kita hitung. 20 dibagi 4 itu adalah 5. 5 dikali 3 adalah 15. Kita tuliskan di sini. Kemudian ditambah 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8. Sama dengan, nah kita jumlahkan ya, 15 ditambah 8 itu adalah 23/20. Nah, hasilnya adalah 23/20. Ini masih bisa sederhana lagi tidak? Masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita mengubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, ciri-cirinya di sini nilai pembilangnya lebih dari nilai penyebutnya, sehingga dia bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Perhatikan caranya. Jadi 23 dibagi 20 itu adalah 1. 1 dikali 20 adalah 20. Kita kurangkan, 23 dikurangi 20 adalah 3. Ya, jadi ini hasilnya, ini sisanya. Nah, cara menyusun pecahan campurannya adalah hasil 1. Nah, penyebutnya tetap 20. Yang pembilangnya adalah sisa. Jadi, di sini tuliskan 3. Jadi, hasilnya adalah 1/3/20. Ya. Mudah ya? Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. 1/6 ditambah 1, 2/3. Di sini adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita pisahkan terlebih dahulu bilangan bulatnya. Di sini memuat bilangan bulat 1. 1 kita pisahkan. Kemudian ditambah, nah bilangan pecahannya kita jumlahkan sendiri. Jadi 1/6 ditambah 2/3. Oke, kemudian kita hitung 1 ditambah. Nah, untuk yang di dalam kurung kita selesaikan dengan cara yang sama. Ya, kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dulu untuk mencari KPK-nya ya. KPK dari 6 dan 3 adalah 6. 6 dibagi 6, 1. 1 kali 1 adalah 1. Ditambah 6 dibagi 3 itu adalah 2. 2 dikali 2 /4. Nah, sekarang kita hitung sama dengan 1. 1 ditambah 4 adalah 5/6. Jadi kita jumlahkan 1 ditambah 5/6 adalah 1/5/6. Inilah hasilnya.
Selanjutnya, contoh soal yang keempat. Di sini adalah penjumlahan dua buah bilangan pecahan, yaitu pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ya, caranya sama seperti tadi. Kita pisahkan terlebih dahulu bilangan bulatnya. Jadi di sini kita pisahkan 2 ditambah 1, ya. 2 ditambah 1 kita pisah. Kemudian yang bilangan pecahannya adalah 3/4 ditambah 3/6. Kita tulis 3/4 ditambah 3/6. Ya, kemudian kita selesaikan sama dengan 2 ditambah 1 adalah 3 ditambah. Nah, yang dalam kurung kita lihat. Penyebutnya sudah sama belum? Pecahannya belum. Sehingga kita bisa cari KPK dari 4 dan 6. KPK-nya adalah 12. Ya. 12 dibagi 4 itu adalah 3. 3 dikali 3 9 ditambah 12 dibagi 6 2. 2 dikali 3 adalah 6. Oke, baru kita hitung sama dengan 3 ditambah, ya, 9 ditambah 6 adalah 15/12. Nah, sekarang kita sederhanakan kembali. 3 ditambah, nah, 15/12 ini adalah pecahan biasa dengan nilai pembilang itu lebih dari penyebut, sehingga bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ya, 15 dibagi 12 itu dapat 1. Ya, sisanya berapa? 15 dikurangi 12 adalah 3. Jadi 1 3/12. Kita bisa jumlahkan. 3 ditambah 1 adalah 4. 4 3/12. Atau bisa sederhana lagi, 4 3 dibagi 3 adalah 1 per 12 dibagi 3 adalah 4. 4 1/4. Mudah ya? Selanjutnya, contoh soal yang kelima. Ini adalah penjumlahan pecahan biasa ditambah dengan bentuk persen. Ya, caranya perhatikan. 3/5 ditambah 20% itu artinya 20/100. Ya, kita bisa lihat nilainya 3/5 ditambah 20/100. Di sini penyebutnya berbeda. Kita samakan. Ya, kita cari KPK dari penyebut. 5 dengan 100. Penyebutnya berapa sih? Penyebutnya adalah 100. Oke. Sekarang kita hitung. 100 dibagi 5 adalah 20. 20 dikali 3 60 ditambah 100 dibagi 101. 1 dikali 20 adalah 20. Sama dengan 60 ditambah 20 di sini adalah 80. 80/100 sama dengan, nah, kita bisa hitung ya. Oke, 8/10 ya. 8/10 masing-masing bisa dibagi dengan 2. Ini juga dibagi 2, yaitu 4/5. Inilah hasilnya. Selanjutnya, contoh soal yang ke-6. Ini adalah bentuk bilangan pecahan campuran dengan bentuk persen. Bagaimana cara menjumlahkannya? Boleh kita ubah ke bentuk pecahan biasa ya. 5 dikali 2 adalah 10. 10 ditambah 2, 12. Jadi 12/5 ditambah 15%. 15/100. Kita samakan penyebutnya. 100 dibagi 5 itu adalah 20. 20 dikali 12 240 ditambah 100 dibagi 100 1 dikali 15 adalah 15. Kita hitung. 240 ditambah 15 adalah 255/100. Jadi kalau diubah ke bentuk pecahan campuran adalah 255 dibagi 100 itu dapat 2. Ya, sisanya berapa? 55. Nah, kita sederhanakan 2. Nah, ini dibagi berapa ini atasnya? Dibagi 5 ya. Dibagi 5 itu 11. Ini dibagi 5 20. Jadi hasilnya 2 11/20. Oke, selanjutnya contoh soal yang ke-7. 3/4 ditambah 0,4. Ya.
Caranya 3/4 ditambah 0,4, karena di belakang koma adalah satu angka, jadi dia 1/10. Jadi 4/10. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, 10 dengan 4, KPK-nya adalah 40. 40 dibagi 4. 40 dibagi 4 adalah 10. 10 kali 3, 30. Kemudian ditambah 40 dibagi 10 adalah 4. 4 kali 4, 16. Ya, kita hitung. 30 ditambah 16, 46/40. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 46 dibagi 40. Dia dapat 1. Ya. Sisanya berapa? Sisanya adalah 6. Jadi kita sederhanakan. 1 atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Jadi 3/20. Demikian penjelasannya. Selanjutnya contoh soal ke-8. 51/4 ditambah 0,5. Ya, kita ubah ke pecahan biasa dulu. 5 kali 4, 20 tambah 1, 21/4 ditambah 0,5, itu sama aja dengan 5/10. Dengan cara yang sama, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 4 dan 10, yaitu 40. 40 dibagi 4 itu 10. 10 kali 21, 210. Ditambah 40 dibagi 10, 4. 4 kali 5, 20. Jadi 210 ditambah 20 /adalah 230 dibagi 40. Nolnya bisa kita coret. Jadi sama dengan 23/4. Bisa diubah ke pecahan campuran? Bisa. 23 dibagi 4 berapa? 5 ya. 5. Nah, sisanya berapa? 23. 5 kali 4, 20. Sisanya berapa? 3. Jadi 5, 3/4. Oke. Selanjutnya nomor 9. Ini adalah penjumlahan 3 buah pecahan biasa dengan semua penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Sama ya. Kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut. 10, 5 dengan 2. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 10. Oke, kita samakan. 10 dibagi 10 adalah 1. 1 kali 3 itu 3. Tambah 10 dibagi 5, 2. 2 kali 2, 4. Ditambah 10 dibagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Oke, selanjutnya kita hitung. 3 ditambah 4 adalah 7. 7 ditambah 5, 12. 12/10. Kita ubah ke pecahan campuran. 12 dibagi 10 dapat 1. Sisanya adalah 2. Nah, kita sederhanakan. 1 atas dibagi 2, bawah dibagi 2. 2 bagi 2 adalah 1. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi hasilnya 1/5. Oke, di sini kita sudah bahas tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ya. Semoga bisa difahami, tetap terus berlatih. Salam semuanya.